Rantai keteng atau timing belt. Apa yang perlu Anda ketahui agar tidak mengalami masalah di jalan? Halo pecinta teknik, hari ini kita akan mengungkap salah satu dilema terbesar di bawah kap mesin mobil Anda, yaitu perbedaan antara rantai keteng dan timing belt. Banyak orang sudah pernah mendengarnya, tapi sedikit yang benar-benar memahami peran penting yang mereka mainkan. Dan yang lebih penting, mana yang terbaik untuk kendaraan Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat mesin mobil Anda bekerja? Bekerja dalam sinkronisasi sempurna, seperti orkestra yang harmonis. Nah, sinkronisasi itu tidak terjadi begitu saja. Di dalam jantung, mekanis kendaraan Anda terdapat komponen vital yang bertanggung jawab mengordinasikan pergerakan berbagai bagian, memastikan semuanya bekerja pada waktu yang tepat. Kita sedang membicarakan sistem sinkronisasi mesin, yang bisa terdiri dari timing belt atau rantai keteng. Memilih atau merawat salah satu dari sistem ini adalah keputusan yang secara langsung memengaruhi daya tahan, performa, dan tentu saja kantong Anda. Tapi apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya dan mengapa sebuah mesin menggunakan yang satu atau yang lain? Untuk memahami masalah ini secara mendalam, pertama-tama kita perlu tahu apa fungsi utama dari komponen-komponen ini. Baik timing belt maupun rantai timing memiliki tugas utama, yaitu memastikan bahwa poros engkol dan poros cam masing-masing berputar secara selaras. Poros engkol mengontrol pergerakan piston, dan poros cam bertanggung jawab untuk membuka atau menutup katup masuk dan buang pada waktu yang tepat. Jika sinkronisasi ini gagal, akibatnya bisa mahal dan sangat fatal bagi mesin, bahkan menyebabkan kerusakan internal yang parah. Ini seperti seorang konduktor orkestra kehilangan irama, dan para musisi mulai bermain sendiri-sendiri. Hasilnya adalah kekacauan. Sekarang, mari kita bahas secara mendalam tentang masing-masing, dimulai dari yang terkenal, yaitu timing belt. Timing belt adalah komponen fleksibel, biasanya terbuat dari karet berkekuatan tinggi yang diperkuat dengan serat kaca, nilon, atau bahan sintetis lainnya untuk menahan tegangan dan suhu tinggi dari mesin. Bagian dalamnya memiliki gigi-gigi yang pas dengan puli bergigi pada poros engkol dan poros nok, sehingga tidak terjadi selip. Karena berada di luar mesin, seringkali sabuk ini terlihat atau dapat diakses melalui penutup sederhana. Ciri utama dari timing belt adalah perlunya perawatan preventif. Tapi, mengapa timing belt perlu diganti secara berkala? Dan apa risiko jika tidak melakukannya? Karena bahannya terbuat dari karet dan sering mengalami tegangan serta perubahan suhu, timing belt mengalami keausan alami seiring waktu. Pabrikan mobil menentukan interval penggantian berdasarkan jarak tempuh, biasanya antara 40 hingga 120 ribu kilometer, atau berdasarkan jangka waktu antara 3 hingga 5 tahun. Mana yang tercapai lebih dulu? Mengabaikan rekomendasi ini sangat berbahaya, karena jika timing belt putus saat mesin berjalan, poros engkol dan poros nok akan langsung kehilangan sinkronisasi. Ini berarti piston bisa bertabrakan dengan keras dengan katup yang terbuka, menyebabkan katup bengkok, kerusakan pada kepala piston, bahkan pada kepala silinder mesin. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan bisa dengan mudah melebihi nilai mobil itu sendiri. Meskipun ada hal yang perlu diperhatikan, bila diganti secara berkala, timing belt tetap memiliki keunggulannya sendiri. Salah satu manfaat terbesar dari timing belt adalah operasinya yang lebih senyap. Karet menyerap getaran dan suara, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus. Selain itu, timing belt lebih ringan, yang dapat memberikan dampak kecil pada berat total mesin, dan akibatnya pada efisiensi bahan bakar. Biaya awal produksi dan biaya suku cadang pengganti lebih rendah, sehingga mesin yang menggunakannya lebih murah untuk diproduksi. Di sisi lain, kita memiliki rantai timing yang kokoh. Rantai timing, seperti namanya, adalah rantai logam yang sangat mirip dengan rantai sepeda, tetapi dibuat dengan paduan baja berkekuatan tinggi. Sama seperti timing belt, rantai ini juga terhubung ke roda gigi logam pada poros engkol dan poros cam. Namun, berbeda dengan timing belt, rantai timing bekerja terendam dalam oli pelumas di dalam mesin, yang sangat berkontribusi pada kualitas dan performa. Untuk menjaga ketegangan yang tepat dan mencegah rantai berbenturan atau bergetar, sistem rantai menggunakan tensioner hidrolik yang didukung oleh oli mesin serta pemandu plastik atau logam. Janji besar dari rantai timing adalah daya tahannya. Tapi saya pernah dengar bahwa rantai timing bisa bertahan selama umur mesin. Apakah itu hanya mitos?
Kenyataannya, secara teori, iya, rantai tersebut memang dirancang agar jauh lebih tahan lama. Bahkan seringkali diharapkan bisa bertahan selama umur mesin itu sendiri. Berkat bahan logamnya dan pelumasan terus-menerus oleh oli mesin, rantai ini tidak memerlukan penggantian terjadwal seperti timing belt. Namun mengatakan bahwa rantai ini abadi jelas berlebihan. Seiring waktu dan jarak tempuh, rantai bisa melar, yang dikenal sebagai kelonggaran atau pemanjangan rantai. Tensioner hidrolik bisa gagal, dan pemandu plastik bisa aus atau patah. Ketika masalah-masalah ini mulai muncul, mesin biasanya memberikan tanda-tanda yang jelas. Dan apa saja tanda-tanda bahwa rantai timing mungkin bermasalah, dan apa yang terjadi jika rantai tersebut gagal? Gejala paling umum dari rantai timing yang kendor atau tensioner yang aus adalah suara khas pada mesin yang bisa terdengar seperti gemerincing atau geraman, terutama saat mesin dinyalakan dalam kondisi dingin atau pada putaran rendah. Jika tanda-tanda ini diabaikan. Kelonggaran yang berlebihan dapat menyebabkan rantai melompat satu gigi pada roda gigi, membuat mesin tidak sinkron dan menyebabkan kerusakan parah yang sama seperti pada timing belt yang putus. Penggantian rantai timing umumnya merupakan pekerjaan yang lebih rumit dan akibatnya lebih mahal, karena memerlukan pembongkaran beberapa bagian mesin. Namun, jika dibandingkan antara perawatan dan biaya penggunaan antara timing belt dan rantai timing belt memerlukan jadwal perawatan yang lebih ketat dengan penggantian secara berkala. Meskipun setiap penggantian timing belt relatif lebih murah dibandingkan dengan rantai timing, biaya yang terkumpul selama masa pakai kendaraan bisa menjadi cukup besar. Sedangkan rantai timing, meskipun secara teori bebas perawatan, tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas dan keteraturan penggantian oli, karena sistem tensioner dan pelumasan rantai sangat bergantung pada oli tersebut. Jika terjadi kerusakan pada rantai timing, biaya perbaikannya cenderung lebih mahal, karena proses pembongkaran mesin yang lebih rumit. Dan apakah ada sistem yang lebih baik antara rantai timing dan timing belt untuk mesin-mesin modern? Sebenarnya, tidak ada satu jawaban pasti untuk pertanyaan ini, karena pilihan tersebut sangat bergantung pada desain, mesin, dan prioritas dari pabrikan mobil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak produsen memilih rantai timing, terutama pada mesin dengan kapasitas silinder lebih besar dan performa tinggi, atau untuk memenuhi permintaan mesin yang lebih tahan lama dan dengan biaya perawatan yang lebih rendah. Programada para o proprietário. Evolusi material dan desain rantai telah membuatnya lebih senyap dan lebih andal. Namun, timing belt juga telah berkembang dengan material yang lebih tahan lama dan interval penggantian yang lebih panjang. Mas tetap menjadi pilihan yang sangat baik untuk mesin-mesin kompak dan di mana efisiensi biaya produksi menjadi faktor penting. Tapi, saya pernah mendengar beberapa mobil menggunakan timing belt. Hanya saja sabuk itu juga direndam dalam oli. Apakah itu benar? Iya, memang ada jenis sabuk seperti itu. Dan meskipun terdengar aneh, mencampur karet dengan oli. Dan buat kamu yang belum tahu, hal itu seharusnya sama sekali tidak boleh terjadi. Ada beberapa alasan mengapa sistem seperti ini digunakan, tapi saya rasa itu adalah topik untuk video lain. Kalau kamu sudah sampai di sini dan suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe kalau belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota, agar bisa membantu kami terus berkarya di platform ini, dan namamu bisa disebut di video-video kami. Kalau kamu penasaran dengan kursus-kursus yang kami rekomendasikan, silakan scan QR Code di samping ini, atau klik link di deskripsi video. Agar kamu bisa mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karirmu. Kalau kamu sendiri, sistem seperti apa yang ada di mobilmu? Apakah kamu pernah punya pengalaman baik atau buruk dengan timing belt atau rantai timing? Apakah kamu kenal seseorang yang punya mobil dengan timing belt yang terendam oli? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat dan ceritamu. Di sebelah sini, ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahumu. Dan jika kamu ingin mendukung kami, jangan lupa like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi member channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.